Pimpin doa Jaki. Yuk. Udah HP-nya simpan dulu. Jaki pimpin doa. Musta'iddan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, HP-nya disimpan. Alhamdulillah. Hari ini yang di rumah ada 5 orang. Ada, kita sapa dulu yang di rumah. Ada Najwa. Halo Najwa. Najwa sehat? On cam jika memungkinkan. Rumaisa. Sehat, Pak. Rumaisa. Ada Zidni, ada Adil, dan ada Billy. Yang di rumah. Yang di sebelah ada Ayla, Lia, Sipa, Nada, Ariel, Jihan, Jakwan, Najmi, dan Zaki. Oke, yang di rumah suara Bapak jelas? Halo yang di rumah? Jelas, Pak. Jelas. Agak putus-putus, Pak. Jelas, Pak. Hari ini kita melanjutkan pelajaran sejarah. Namun sebelum lanjut pelajaran sejarah, Bapak mau main teka-teki dulu. Bapak mau main tebak-tebakan. Yang di rumah boleh ikutan. Yang di rumah kelihatan nggak gambarnya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Enggak. Hah? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, yang di rumah yang di sekolah. Oke, yang di rumah kelihatan ya gambarnya ya? Putus-putus, Pak. Oke, halo yang di sekolah, yang di rumah. Sebelum masuk pelajaran, kita mau segarkan otak kita dulu dengan main teka-teki. Pernah main menjodohkan ya? Huruf SD ya. Huruf A dipasangin ke A, huruf B dipasangin ke B, huruf C dipasangin ke C. Dipasangin semuanya. Syaratnya garis A ke A misalkan tidak boleh bertabrakan dengan garis B ke B. Misalkan, nah ini gagal nih. Ya, paham nggak? Ya, yuk silakan yang bisa. A ketemu A, B ketemu B, C ketemu C. Yang di rumah bisa dicoba dengan kertas. Nanti kalau sudah bisa tunjukkan di kameranya. Permainan pertama seperti ini nih. Jadi A ketemu A, B ketemu B dengan sebuah garis, tapi garisnya ini tidak boleh saling bertabrakan. Yuk, silakan. Boleh dicoba dapat. Nggak boleh keluar. Nggak boleh. Boleh, pokoknya di dalam area itu masih boleh. Tapi intinya nggak boleh bertabrakan. Kalau gini boleh nggak? Nggak. Garis sini. Coba. Jangan menyimpang garis yang tidak ada. Silakan yang di rumah boleh coba di kertas. A ketemu A, B ketemu B, C ketemu C. Ada HP-nya simpan dulu. Ada. Ini kelihatan. Halo Pak. Ayo dicoba.
tinggal menjodohkan A sama A, B sama B, C sama C. Tapi tidak boleh bertemu garisnya. Ya boleh, coba. Silakan yang mau boleh silakan coba. Yang di rumah ada yang mau coba? Yuk. Silakan mencoba maju. Kita belum lanjut nih. Kita jadi konsentrasi dulu. A ketemu A, B ketemu B, C ketemu C. Hah? Nggak boleh ketemu garis-garisnya, nggak boleh. Iya. Coba ya. Kenapa kita aja? Yuk. Menjodohkan masakan A ketemu A, B ketemu B, C ketemu C. Bagaimana garis-garis ini mereka, tapi tidak boleh saling bertabrakan, tidak boleh saling ketemu. Yuk, coba. Yuk. Yang di rumah boleh, silakan dicoba. Boleh. Ada triknya. Games juga di TikTok. Udah lihat ya? Coba. Gimana? Oh. Ini baru yang pertama nih. Silakan. Sudah tadi ada. Masalah dan ya. Ya. Ketemu ya. Jangan. Ini pertama sudah. Yang kedua, yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Ini next berikutnya ya. Ini level berikutnya. Yuk, silakan hampir sama. Sama, satu ketemu satu, dua ketemu dua, tiga ketemu tiga, tapi tidak boleh saling bertabrakan. Jangan lanjut aja, jangan udah ya. Hasil. Yang di rumah silakan. Satu ketemu satu, dua ketemu dua, tiga ketemu tiga. Yuk, Jaki, Najmi. Mau jawaban lagi? Beda sih ya. Yo, yang perempuannya coba. Yang di rumah sudah ketemu belum? Saya gambarnya mirror ya soalnya ya. Ya ini satu ketemu, dua ketemu dua, tiga ketemu tiga. Nah ini nggak mirror ya. Oke, mirror nggak ini? Masih mirror juga. Ayo. Oh Jihan.
Sampai aman. Ah, ya. Ada cara lain tidak Pak? Ada cara lain? Sama ya? Satu, dua. Oke. Oke. Bismillah. Iya betul kayak gitu. Boleh. Yang penting kan nggak bertabrakan kan? Oke, alhamdulillah. Hari ini kita mulai dengan games dulu lah, gitu ya. Buku pelajaran belum dibagiin ya? Sejarah ya? Oke, kita review dulu minggu lalu, 2 minggu lalu sejarah kita belajar tentang apa? Yuk, yang hadir 2 minggu lalu? Pemberontakan. Pemberontakan ada 3 latar belakang. Mengapa kemudian pemberontakan di awal kemerdekaan terjadi? Apa saja faktor pertama? Ada 3 faktor yang menyebabkan ketika awal kemerdekaan, ya, Indonesia baru merdeka 17 Agustus 1945, tidak lama setelah itu, ya, dalam hitungan berapa tahun? 1948 terjadi pemberontakan pertama, yaitu yang dilakukan oleh yang udah buat soal, yang udah buat jawabannya. Pemberontakan pertama ketika awal kemerdekaan, PKI muncul 1948. Itu faktornya apa terjadi pemberontakan? Jadi pemberontakan ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor ideologi. Ideologi itu apa ya? Akal, faktor pemikiran, keyakinan, cara pandang. Kalau kita ideologinya apa? Cara pandang kita adalah ideologinya adalah Islam. Kalau negara kita ya berpandang cara ideologinya adalah Pancasila sebagai ideologi kita, gitu. Nah, tapi kalau PKI mendasarkan kepada ideologinya adalah komunis. Yang kedua, faktor yang kedua apa? Ada faktor kepentingan. Ada faktor kepentingan. Kepentingan ini bisa kepentingan ekonomi, sosial budaya, ya, jabatan ataupun yang lainnya. Seperti yang terjadi mungkin sekarang. Ya, di zaman sekarang masih ada pemberontakan nggak? Masih ada. Di mana? Di zaman sekarang masih ada pemberontakan nggak? DPR. Di Papua yang terjadi pemberontakan. Organisasi Papua. Apa itu? Ya. OPM. Organisasi Papua Merdeka. Ini yang masih terus bergejolak. Ya. Minggu lalu di awal Bapak sempat menyebutkan beberapa daerah yang ingin merdeka. Termasuk salah satunya ada Bali, Yogyakarta, Lampung, dan lain-lainnya. Ingin merdeka dari Indonesia. Karena faktor kepentingan. Yang ketiga, faktor yang ketiga kenapa ingin merdeka, ingin melakukan pemberontakan adalah karena bentuk negara. Jadi di awal-awal negara kita merdeka, negara kita sempat mencari format negaranya, bentuknya mau negara serikat. Tahu serikat seperti Amerika Serikat ya? Artinya bentuk negaranya negara federal, ada negara-negara bagian, atau negara kesatuan seperti saat ini sekarang. Di awal ada orang-orang, ada kelompok yang minta yang berkehendak negara kita bentuk negaranya negara federal. Kenapa? Karena kita di awal pernah ada namanya RIS. Apa RIS? Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia sempat di awal pernah sama kayak Amerika Serikat. Ya, ada negara-negara bagian. Jadi kalau digambarkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ya, Papua, ya, dan sini
Negara kita awalnya berbeda-beda apa? Dia ketika Republik Indonesia Serikat di dalam negara ini semuanya menaris. Tapi di dalam RIS ada apa saja? Ada Republik Indonesia, ada negara Pasundan, ada negara Sumatera, ada negara Sulawesi dan lain-lain. Pokoknya ada negara. Jadi mereka punya negara-negara sendiri yang masing-masing negara bagian punya kebijakan yang tidak tergantung sama pusat. Artinya kalau sekarang nih misalkan kalau negara kita sekarang PPKM umumkan, ya harus nurut sama pemerintah pusat, gitu ya. Tapi kalau negara bagian dia punya kebijakan sendiri. Nah di awal kita merdeka, kita pengen negaranya negara Republik Indonesia Serikat. Nah ini tiga faktor terjadinya pemberontakan di awal kita merdeka. Di awal kita merdeka. Kemarin Bapak sudah ngasih tugas untuk masing-masing semuanya, tugas individu membuat mind map tentang pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Ini tugasnya yang sudah selesai, Bapak share screen. Ya. Baru berapa orang? Baru 8 orang yang baru mengumpulkan. Ya. Silakan nanti Bapak minta yang sudah mengumpulkan nanti silakan presentasi. Ya. Ya, presentasiin. Bacain aja. Bacain. Sudah kelihatan belum yang di rumah? Ya, ini tugas Zakwan. Zakwan itu tugas pertama kali kumpul, tapi kumpulnya nggak via GC. Katanya nggak bisa diupload ke GC. Ya. Zakwan WA Bapak, Pak kayak gini ya. Cuman ya ini masih dianggap benar. Walaupun Bapak mintanya sebenarnya semuanya. Yang membuat semuanya benar. Yang membuat semuanya itu ada Ariel dan Jihan. Yang lainnya cuman satu-satu. Tapi masih baiklah, masih mengerjakan. Ya. Ini Zakwan nih. Tapi Bapak untuk tugas Zakwan belum tahu. Zakwan ini tugasnya tentang pemberontakan apa, Wan? Hah? Coba kalau dan Yo, lihat makanya fokus dulu ke sini. Kalau dari mind map yang dibuat Zakwan, kira-kira pemberontakan apa yang Zakwan buat? Musuh, PKI musuh. Selain Zakwan ada kedua lagi ada Billy. Billy sudah selesai. Sama, ini tentang PKI musuh juga. Ya. Ini tugasnya siapa nih? Aila. Ya. Ini lengkap. Walaupun cuma satu pemberontakan, tapi menggambarkan latar belakangnya, waktunya kapan. Ini yang Bapak minta juga. Proses pemberontakannya kayak gimana, jalannya pemberontakan. Kemudian penumpasannya seperti apa, tokohnya ada, tokoh pemberontakannya siapa saja. Ini sudah benar. Ariel lengkap. Semuanya diceritakan dari semua pemberontakan. Dari yang ideologi, kepentingan, sampai dengan negara federal. Ada nih Ariel PKI Musuh, DITI, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, Andi Aziz, RMS apa? Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan. Yang berikutnya PRRI Permesta. Ya. Yang terakhir ada PKI 1965. Lengkap semua elemen. Ya Bapak kasih nilai 100 lah buat Ariel. Ya. Oke, yang berikutnya tugasnya Najwa. Najwa ini juga beberapa pemberontakan. Ya Najwa ya. Ada PKI, Andi Aziz, apalagi Najwa? Nggak kelihatan ya? Ya, itu Najwa. Kemudian ini siapa tugasnya siapa nih? Rumaisa. Ya. Ya. Ini tugasnya Adil.
Ayo. Jihan, oh Jihan itu nggak bisa ditampilin. Jihan karena pakainya PDF. Oke. Untuk Jihan yang PDF ada di sini. Karena dari filenya ya, di download itu hasilnya PDF ya. Pecah. Beberapa. Ya. Ini tugasnya Jihan. Yang belum Bapak tunggu ya. 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 Jihan juga lengkap. Waktunya, latar belakang, tokoh, dan operasi penumpasannya. Oke. Itu, terima kasih yang sudah mengumpulkan tugasnya. Hari ini kita akan mendengarkan salah satu temannya dulu untuk presentasi. Boleh siapa? Dimulai dari pemberontakan yang pertama. Pemberontakan yang pertama apa? Jadi kalau melihat tanggal kemerdekaan, kita merdeka tanggal berapa? 17/08/1945. Pemberontakan pertama terjadi musuh tahun berapa? Tanggalnya September ya. September 1948. Apa yang terjadi? PKI musuh. Ya, PKI musuh. Kita proklamasi. Kita mulai dari yang pertama dulu. September 1945, PKI musuh. Siapa di rumah yang mau presentasi atau yang di sekolah dulu ya? Siapa lagi keluar ya? Aku minta Ariel deh. Ariel, presentasi sedikit tentang PKI musuh ini. Hah? Ikut apa? Ayo Ariel, tinggal dibaca aja. Sudah muncul? Hah? Silakan Ariel. Ariel sini udah kelihatan di rumah. Ya. Ini pemberontakan yang pertama terjadi yaitu PKI musuh 1948. Latar belakangnya mana? Latar belakang? Ya. 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 Ini tokoh yang menuntasnya. Ya, penumpasannya.
Yang baru datang tuh. Ya lanjutannya. Suaranya yang dulu. Ya, terima kasih. Ayolah. Oke, yang di sekolah juga perhatikan menyimak temannya. Sudah menjelaskan tentang PKI musuh. Ini pemberontakan pertama yang dilakukan oleh oleh elemen bangsa ini, yaitu PKI. Dalam hal ini dipimpinnya PKI-nya musuh. Kalau 1965 pemimpinnya bukan musuh. Dia yang berhasil selamat, berhasil meloloskan diri dari penumpasan ini. Anu kemana? Selesai. Lanjut ya. Ini PKI musuh. Oh, bawa helm bisa. Oke, ini pemberontakan pertama yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau bicara PKI, nanti pernah mengikuti materi juga waktu yang bersama acara gitu. Kalau bicara PKI itu melakukan pemberontakan. Bahkan ketika Indonesia belum merdeka, Indonesia masih dijajah Hindia Belanda, PKI sudah melakukan pemberontakan di tahun 1926. 1926 PKI sudah melakukan pemberontakan. Pemimpinnya ini ada koreksi ya. Ini aja, nah itu bisa 1926. Tapi kalau di PKI 1948, pemimpinnya yang menjadi tokoh di PKI ini adalah yang pasti adalah musuh. Yang kedua, Amir dari Budi. Ya. Ini pemimpinnya. Smith adalah orang Belanda yang membawa ajaran komunis. Salah satunya dia mendirikan Partai Komunis Indonesia di Indonesia itu Smith. Kalau Tan Malaka tokoh komunis, tapi dia tidak setuju terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Maka dari itu Tan Malaka mendirikan partai ini. Ya. Nah, ini presiden. Nah, pemberontakan PKI musuh ini 1948 itu latar belakangnya. Bapak ingin luruskan lagi, coba di lagi materinya. Ini musuh. Musuh ini anak kiai, anak tokoh agama, tapi ideologi komunis. Yang kita tahu komunis itu ideologinya apa? Ya, anti agama. Ya, anti agama. Hanya ketika PKI musuh terjadi, tokoh yang menjadi sasaran pembunuhan dari PKI adalah kiai-kiai Jawa. Ya, ini yang kedua adalah Amir Sarifudin. Amir Sarifudin ini adalah perdana menteri pertama. Jadi Indonesia, Bapak sampaikan tadi awal, pertama kita kali merdeka, kita mendeklarasikan diri pemimpinnya adalah presiden dan wakil presiden siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta. Pemimpinnya. Tapi dalam sistem pemerintahan kita, pemerintahannya bukan republik, bukan presiden sebagai kepala negara, tapi pemimpinnya adalah perdana menteri. Apa yang kalian ketahui? Dakwaan kemana? Apa yang kalian ketahui tentang sistem pemerintahan dengan perdana menteri? Negara yang dipimpin perdana menteri, apa yang kalian tahu? Negara apa? Jepang ya? Jepang. Apa lagi?
negara yang ini Perdana Menteri. Jepang, ya, Perdana Menteri. Malaysia, nah, Perdana Menteri ini presiden nggak punya kuasa, nggak punya kewenangan untuk menjalankan negara. Presiden itu hanya sifatnya simbol atau simbol kepala negara saja, nggak punya memegang kendali pemerintahan, nggak bisa mengatur ekonomi, politik, pertahanan, keamanan. Maka yang mengatur adalah hanya Perdana Menteri. Model sistem seperti itu. Bentuknya sistem pemerintahan parlementer. Pemimpinnya Perdana Menteri, ya, dia bertanggung jawabnya sama parlemen, bukan sama kepala negara. Bertanggung jawab sama DPR. Ya, tapi sistem ini nggak bertahan lama di Indonesia. Kenapa? Karena Perdana Menteri belum berapa tahun sudah diganti. Karena parlemen nggak setuju dengan kebijakannya diganti. Nah, begitu juga yang terjadi dengan Amin Sarifudin. Yang akhirnya membuat Amin Sarifudin ini melakukan pemberontakan. Jadi kenapa? Jadi ketika di awal pemerintahannya Amin Sarifudin, Indonesia masih konflik, masih perang sama siapa? Belanda, karena Belanda berusaha datang lagi ke Indonesia. Jadi ketika Indonesia merdeka, Belanda merebut, dan mereka nggak ingin Indonesia merdeka. Mereka tetap ingin Indonesia berada di Belanda. Maka perang untuk mendamaikannya, maka diadakan perjanjian Madrid. Ini ternyata dianggap sama masyarakat kita, sama tokoh-tokoh, sama founding father merugikan. Kenapa? Karena dari perjanjian ini jadi awalnya, tapi setelah kita berubah namanya Republik Indonesia yang ya. Tapi ada negara-negara yang di bawah itu ada apa lagi tadi Bapak sampaikan? Ada Pacific, ada Jawa, Sumatera, nah Aceh tidak masuk, makanya itu Aceh di awal itu juga melakukan pemberontakan dari beberapa ini, ya. Tetap berada di kuasa Belanda pada waktu itu adalah Muhammad Hatta, Perdana Menterinya. Jadi aku merasa dianggap gagal, maka perjanjian dijatuhkan, kabinetnya dijatuhkan, dimundurkan, dilengsarkan. Nah, ketika dimundurkan, dia merasa punya dendam. Yang terjadi, dijatuhkan sama Soeharto, anak Soekarno masih punya dendam sama Soeharto ketika Megawati ketika dijatuhkan, Megawati nggak dijatuhkan ya, Gus Dur yang dijatuhkan. Ya, itu masih punya dendam. Dijatuhkan yang punya dendam. Ibaratnya ngomong sana kemari sehingga mereka dia dimanfaatin sama musuh. Musuh baru pulang belajar dari Soviet, belajar komunis, jadi belajar di Soviet. Bukan negara komunis itu Soviet. Ya. Musuh kemudian bertemulah dengan Sarifudin. Cocoklah. Ya. Cocok nih dengan Sarifudin. Akhirnya mendirikan Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat ini kemudian nanti menjadi PKI. Perlawanan. Kiai dibunuh dia, ya. Kiai dibunuh, cara dibunuh. Setelah itu ketika dari awal tadi kalau tadi sampai di ini dari Januari 1948 sampai September 1948 itu melakukan yang tidak ada pada waktu itu juga di pemberontakan terjadi. Jadi mereka ganda propaganda.
kecewa sama perdana menteri yang selanjutnya itu pemilihan. Padahal tidak negaranya gara-gara ketika program itu dan sama Belanda, atau kemudian akhirnya 100.000 rakyat ya 100 sekarang awalnya menjadi rakyat biasa. Ya kecewa lah, makin banyak lagi orang yang masih. Pada akhirnya pada tanggal 18 September 1948 didirikan Republik Soviet dan Republik Soviet Komunis di Indonesia. Jadi setelah didirikan, Bung Karno pidato. Bapak mau sampaikan pada pertemuan pertama. Salah satu pidatonya Bung Karno adalah Bung Karno bilang, rakyat memilih ingin musuh dengan komunisnya atau bersama Soekarno Hatta dengan bersama Indonesia dengan Pancasila. Akhirnya ya masyarakat kan tetap percayanya sama Bung Karno karena memang dia yang berjuang kan, musuh datang tiba-tiba saja. Tidak. Terbelakang kemudian terjadinya pemberontakan PKI. Kalau bisa dihitung ini adalah pemberontakan PKI kedua. Yang pertama 1926, yang kedua 1948, yang ketiga 1906 nih. Udahlah dari situ PKI udah akhirnya dibubarkan atau dilarang sebagai partai dan ideologinya terlarang di Indonesia. Partainya nggak boleh, ideologi komunisnya nggak boleh. Walaupun masih ada orang-orang yang pahamnya sekarang komunis. Cuman nggak berani. Karena kalau saya komunis langsung ditangkap. Tokoh pemberontakannya ada Amir Syarifuddin, musuh. Ya. Dan ini yang berikutnya melakukan pemberontakan di 1905. Ya. Dia berhasil lolos. Kalau Amir Syarifuddin sama musuh ditangkap, bahkan mati gitu ya ketika operasi penumpasannya. Kalau Den Aidit berhasil lolos keluar negeri. Gitu ya. Cina. Nah dari situ setelah belajar lagi komunikasi di Cina, Aidit Soekarno berkuasa, apa ya, ibaratnya ditemenin gitu ya, melakukan pemberontakan. Ya, tokoh penumpasannya ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman waktu itu adalah Panglima Besar TNI. Panglima. Pokoknya foto itu pimpinan di wilayah Jawa. Ya. Kalau dia nggak bisa bikin. Ini pemimpin. Jadi Soekarno itu sudah berubah haluannya. Ya, dia berpikir dari awal ketika negara Indonesia ada, Soekarno sudah berpikir bahwa negara ini penuh banget dengan pemikiran ideologi. Ada namanya nasionalis. Soekarno itu kan orang-orang nasionalis. Ada orang-orang agama yang dilakukan dengan Partai Syarikat Islam, Partai NU, Partai Muhammadiyah, dan ada orang-orang komunis. Nah, Soekarno ingin supaya mengakrabkan gitu, barunya supaya bisa bareng gitu ya dengan Nasakom itu. Nah, komunis ketika dikasih angin seperti itu, udah rasa dibuka diberi kesempatan, makin dekat dia dengan Soekarno. Apalagi pada waktu itu kalangan Islam itu paling konflik sama Soekarno. Ini Bung Karno lebih dekat dengan komunis. Kalau dia lebih pada nasionalis. Ya. Betul, iya. Ya, tetap diterima makanya itu kan. Jadi artinya pada waktu itu ketika pemberontakan terjadi, udah nggak ada lagi pelarangan, tetap berada. Tahun 1948 peran Den Aidit ini belum terlalu besar, tapi tetap dia yang melakukan propaganda. Pemberontakan pertama. Ya. Kalau kita kondisi sekarang nih, kondisi saat ini, sebenarnya kondisi Indonesia jadi kita sekarang, tapi kira-kira apakah bisa dibenarkan tindakan tersebut? Kecewa, akhirnya melakukan banyak propaganda, provokasi. Bisa dibenarkan? Nah, ya. Gitu.
mengibarkan apa, kecewa, melakukan perlawanan, pengen bikin negara sendiri, itu yang salah. Kecewa boleh, tetap melakukan kritik boleh, tapi jangan sampai membubarkan negara kita. Bukan artinya tidak boleh mengkritik pemerintahannya, tetap. Tapi ketika Amir Salihuddin ingin mendirikan negara dalam negara, mendirikan negara Republik Soviet Komunis di Indonesia, itu salah. Artinya sudah mengubah ideologi Pancasila. Nah, jadi bisa dikatakan sebenarnya situasi ketidakstabilan politik Indonesia sekarang ini sama dengan sikap yang dilakukan oleh Amir Salihuddin dan kawan-kawannya. Jadi sekarang ini masih rentan konflik. Ibaratnya kubu Jokowi Prabowo dari 2000 berapa? 2019 sampai dengan 2000. Oh, awalnya bukan 2019 berarti 2014 ya. Jadi kubu Jokowi Prabowo ini terus berkepanjangan. Walaupun Prabowo sekarang sudah menjadi menteri ya di kabinet Jokowi, tetap masih ada luka dendam yang gimana gitu. Nah, dendam ini yang nggak boleh. Mengkritisi tetap boleh, tapi dendam itu akhirnya setiap apa yang dilakukan Jokowi salah, nggak juga kan? Ada yang baiknya juga dari Jokowi. Ada nggak? Apa misalnya? Pembangunan di mana? Pembangunan di Papua. Itu ada yang baiknya. Harga bensin di Jawa sama di Papua sama. Waktu zaman sebelumnya itu beda. Pembangunan di Papua lebih mahal. Barang-barang di Papua itu lebih mahal barangnya daripada di Jakarta, di Pulau Jawa. Lebih mahal. Jadi udah orang Papuanya dalam kondisi kemiskinan, harga-harga barangnya lebih mahal. Yang bisa beli siapa? Orang-orang yang kerja di Freeport. Bapak dulu punya teman guru, dia itu pernah jadi guru di lingkungan Freeport. Jadi Freeport itu udah kayak negara dalam negara. Dan nggak boleh orang-orang sembarangan yang masuk ke lingkungan itu. Jadi kalau bisa dikatakan nih lingkungan ini Freeport nih, waringin burung, Freeport gitu ya. Gitu. Di luarnya itu masih kumuh, masih kampung gitu ya. Tapi Freeport itu sudah perkotaan. Sudah mewah. Keren. Gitu ya. Gajinya kan pakai dolar sana ya. Tapi biaya hidupnya juga mahal. Jadi kalau teman Bapak misalkan balik ke Jawa, ke Jakarta nih, ya. Kalau dari balik dari Jakarta dia selalu beli barang-barang banyak di Jakarta di Tanah Abang. Di sana dijual lagi, harganya bisa 3 kali lipat. Iya, kita masih sedikit ya, masih sedikit. Dan itu kalau nggak salah kemarin kan Jokowi katanya ingin mencoba diskusikan untuk menambah keuntungannya kan, gitu. Gitu. Ya, jadi artinya apa? Kita boleh mengkritisi tapi tidak boleh segitu dendamnya. Ketika ada yang baik dari pemerintahan ini ya diapresiasi. Ya, ada kok yang baik. Apa misalkan yang baik? Ya, tapi itu nggak boleh. Karena kenapa? Kalau seperti ini persatuan di Indonesia sudah terwujud. Persatuan di Indonesia sudah terwujud. Nah, ada juga orang Islamnya. Enggak lah. Ya. Nah, itu aku lompat aja. Mencari ini tadi faktor kepentingan. Jadi, ya itulah di Indonesia ya. Banyak orang bergerak itu, berpolitik itu bukan karena ideologi, tapi lebih kepada menguntungkan. Kalau yang berdasarkan ideologi, dia nggak akan mudah putus loncat, ya nggak akan mudah pindah partai. Ada, Bapak jujur, ada selain Ngabalin ada namanya masih muda namanya Valdo Maldini. Kenal nggak? Valdo Maldini, alumni UI, mantan ketua BEM UI. Ingat banget waktu zamannya kampanye kemarin, kalau membela Prabowo luar biasa, kalau melawan Jokowi parah, Jokowi dihabisin gitu ya. Sekarang tiba-tiba apa? Pindah menjadi kubunya sana, menjadi staf menteri sekretaris negara, gitu kan. Udah akhirnya berubah. Padahal masih muda. Padahal Bapak meyakini anak muda itu penuh idealisme. Idealisme apa? Keidealan gitu ya. Tapi dia sudah berani dari idealisme itu. Itu politik sih ya.
Ya. Kalau politik kita tujuannya ke dunia ya udah. Tapi kalau politik kita berdasarkan ideologi agama, kita nggak akan mudah tergoda. Dan bagi Bapak gitu ya, misalkan kenapa Bapak milih misalkan kalau berdasarkan ideologi? Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini kan ujungnya akhirat kan. Apa yang dilakukan di dunia ini akan ada pertanggungjawabannya nanti kan. Begitu juga ketika kita di politik. Dan kita merebut politik untuk kekuasaan itu untuk kemaslahatan umat. Ya kan? Kalau sekarang misalkan, kenapa JLS nggak pernah bisa ditutup? Walaupun misalkan wali kota Cilegonnya sudah ibaratnya anggapannya bagus lah wakilnya gitu ya. Kenapa? Karena JLS ada di tengah-tengah antara Cilegon sama Kabupaten Serang. Siapa yang punya kepentingan mereka ini nggak bisa. Kalau mau jadi pemimpin Banten gitu ya. Itu. Hah? JLS. Hah? Jalan Lingkar Selatan. JL ya. JLS. Jalur Lingkar Selatan gitu ya. Ya. Oke, itu pemberontakan yang pertama. Yang kedua, pemberontakan kedua. Jadi yang faktor ideologi, yang ideologi itu ada dua ya. PKI sama DI. PKI ini 1948 sama 1965. DI ini banyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. DITI awalnya pemberontakan sebenarnya juga bukan murni ideologi. Ya, latar belakang setiap daerah berbeda. Ya. Tapi dari pemberontakan yang terjadi di awal kemerdekaan, semua ujungnya sama. Karena kekecewaan dari perjanjian Renville. DITI awalnya dimulai dari DITI Jawa Barat. Siapa pemimpinnya? Iya, Sekar. Nama panjangnya apa? SM. Apa? SM Kartosuwiryo. Itu pemimpin DITI Jawa Barat. Siapa? Ariel Ara. Ya. Kartosuwiryo ini anggota partai politiknya. Jadi Kartosuwiryo pemimpinnya itu Kartosuwiryo, dia pimpinan dari PSI, Partai Sarekat Islam Indonesia. Partai Sarekat Islam Indonesia, dan dia juga pimpinan panglima punya pasukan. Dari perjanjian Renville ini hasilnya apa? Pasukannya dia harus ditarik dari wilayah Jawa Barat ke wilayah Jawa Tengah. Karena Jawa Barat itu menjadi negara tersendiri dari Republik Indonesia Serikat. Maka Kartosuwiryo menolaknya, nggak terima. Akhirnya karena dia latar belakangnya punya pendidikan Partai Sarekat Islam, dia mendirikan negara Islam. Namanya adalah DITI. DITI apa DITI? DITI itu Darul. Darul itu artinya Darul, negara Islam, Darul Islam. Jadi Darul. Tempat. Jadi, tapi kalau di ini adalah menjadi sebuah negara, Darul. Ya. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Dia mendirikan itu, ya. Nah, setiap wilayah pemberontakannya berbeda. Maksudnya, yang di Aceh misalkan, yang di Aceh ini pimpinannya namanya Daud Beruh. Daud Beruh ini memberontak karena apa? Karena dia kecewa. Aceh yang punya jasa besar terhadap kemerdekaan itu tidak menjadi provinsi ataupun negara dalam bagian wilayah negara Republik Indonesia Serikat, tapi digabungkan dengan wilayah Sumatera Utara. Kecewa masyarakat Aceh dengan Daud Beruhnya, akhirnya dia memproklamirkan mendirikan juga Darul Islam Tentara DITI Aceh. Begitu juga yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Bukan karena tiba-tiba ingin menjadi negara Islam, tapi apa kepentingan lagi? Awalnya dari pemimpinannya Kahar Muzakkar yang punya pasukannya juga sama, nggak diangkat menjadi angkatan perang Republik Indonesia Serikat, tentaranya Republik Indonesia Serikat. Kecewa, langsung dia memproklamirkan, ya udah saya ikut dengan DITI-nya Kartosuwiryo di Jawa Barat. Jadi latar belakangnya seperti itu.
Awalnya berbeda-beda, cuma akhirnya jadi satu. Mereka ingin mendirikan negara Islam, ya, negara Islam, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Ya, pemikiran ini masih ada, masih banyak orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kalau kalian nanti kuliah, hati-hati dengan gerakan Islam namanya NII, N11, Negara Islam Indonesia. Ini banyak merekrut anak-anak muda yang punya semangat keislaman tinggi, direkrut jadi jamaahnya, jadi kelompoknya. Dia menghalalkan segala cara untuk mendirikan negara Islam. Bahkan dia bisa mengkafirkan orang satu keluarga, bapak ibunya, kalau nggak ikut NII. Jamaahnya dibaiat dan mereka wajib bayar kayak semacam apa ya, pajak ke mereka, ke pimpinannya. Kalau keluar dari situ dikejar-kejar, bahkan bisa mati gitu. Hati-hati ketika di mahasiswa, banyak orang yang ingin merekrut kita, mengkader orang ini, wah ini kayaknya cocok nih direkrut jadi jamaah ini, direkrut jadi golongan kelompok ini. Iya. Jadi di UIN itu bukan hanya di UIN sih ya, hampir rata. Tapi di UIN, kenapa UIN terkenal dengan iniannya? Karena mereka luar biasa pemikirannya. Jadi emang udah di daerah, di area kampus itu kalian perang pemikiran. Harus punya prinsip. Harus punya prinsip. Prinsip kalian simpel, sederhana. Apa? Patokannya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Di luar itu udah, berarti udah nggak benar. Karena ada juga jamaah kelompok Islam yang namanya ingkar sunnah. Dia hanya percaya Al-Quran, nggak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran aja, namanya ingkar sunnah jamaahnya. Ya, macam-macam. Ya, ini latar belakang ideologi, ya, yang pemberontakan diawali ideologi. Nah, ini tokoh-tokohnya: SM Kartuswiryo, Jawa Tengah Amir Fatah, Sulawesi Selatan Kahar Muzakar, Aceh Daud Buru, Kalimantan Selatan Ibnu Hajar. Ya, ini tokohnya. Pemberontakannya ada namanya pemberontakan Pagar Betis. Ya, jadi Pagar Betis itu di Jawa Barat, gitu ya. Dan ternyata pemberontakannya di Jawa Barat itu enggak semuanya selama dengan perang. Jadi para pemberontak itu, jadi kalau ini bapaknya keturunan apa dari eyang bapak, ada yang itu dia pengikut DITI. Jadi bisa dibilang DITI sebenarnya nggak jahat, cuman di framing jahat, di framing jahat. DITI ini nggak selamanya mereka akhirnya kenapa mereka akhirnya menyerah. Mereka nggak mau mengorbankan rakyat Jawa Barat pada waktu itu, Tasik khususnya jadi basis DITI untuk banyak korban jiwa. Akhirnya dia nyerah. Dari Gunung Galunggung mereka menyerahkan diri pada tentara Republik Indonesia. Akhirnya pun juga Kartosuwiryo juga dihukum mati akhirnya. Nah, ini DITI. Ya, yang berikutnya nanti kita lanjut lagi APRA. Ini Bapak lagi nyari download filmnya. Ya, ini film baru, The Oz. Ya, yang Belanda balik lagi, namanya terkenal adalah Raymond Westerling. Filmnya di Belanda diprotes. Kenapa? Ya, di orang Belanda diprotes gitu ya. Karena digambarkan memang. Jadi Raymond Westerling bagi masyarakat Indonesia memang penjahat lah. Apalagi terkhusus bagi orang Sulawesi Selatan karena dia membantai puluhan ribu orang Sulawesi Selatan. Tapi bagi orang Belanda, Raymond Westerling ini pahlawannya mereka. Ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan Bapak kayak kalau udah pernah download, tadi nyari di filenya kok nggak ketemu. Insya Allah minggu depan kita nonton. Pas ini ya. Filmnya lumayan ya, lumayan lama, tapi seru ya. Maksudnya apa? Serunya kita tahu nih. Jadi Westerling ini keturunan Belanda Turki. Maka julukannya Datuk. Ya. Dan dia memahami tentang masyarakat Islam, masyarakat Indonesia. Dia kemudian mempelopori pemberontakan namanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, Angkatan Perang Ratu Adil.
Oke, itu dulu singkat. Ya, kita baru sampai pemberontakan yang dilatar belakangi oleh ideologi, yaitu PKI 1948, DITI 1965. Insya Allah sudah pada tahu ya, pemberontakan PKI 1965 mah udah paham ya. Nanti September juga kita akan refleksi lagi tentang pemberontakan PKI 1965. Itu Bapak nggak akan terlalu bahas. Yang minggu depan pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang pemberontakan yang dilatar belakangi kepentingan ekonomi, kepentingan jabatan, kepentingan militer dan lain-lainnya. Salah satunya adalah APRA. APRA ini melakukan teror di masyarakat Bandung, pembunuhan, penculikan di Bandung. Ya, gitu. Ini Bapak ingin share tugas mind map yang sudah selesai, yang baru datang. Ada beberapa yang sudah selesai. Ada Zakwan, Billy, ya. Ya. Ini Alia, Ayla, ya, Adi, Billy, Zakwan, Ayla, Aril. Kemudian Najwa sudah selesai, Rumaisa, Adil, sama Jihan. Jihan pakainya ini Jihan. Hasilnya pakai PDF ya? Pakai aplikasinya apa Jihan? Naila udah selesai. Pakai apa? Oh. Boleh. Jadi nggak harus apa. Kan Bapak bilang dari awal. Dari awal makanya dengerin. Ya, itu pilihan. Kan boleh tulis tangan, boleh ini ya. Boleh. Ini ada aplikasi lebih gampang kan? Lebih gampang kenapa? Karena cari internet tinggal masukin gambar tulisannya ke sana. Hah? Macbook-nya. Oke. Ada linknya ada di Google. Ini Bapak lagi download tadi belum selesai. Kalau salah kita udah download DOS gitu ya. Hah? Iya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan yang di rumah? Oke, ada. Oke, siap-siap Jumatan yang Ikhwan. Tapi cek dulu HP-nya. Yang nomor HP-nya genap, hari ini nggak bisa sholat Jumat. Hari ini kan ganjil kan, tanggal ganjil. Jadi yang sholat Jumat yang nomor ganjil. Itu. Hah? Aduh parah ya. Kemarin dengar nggak beritanya? Dengar ya? Sholat Jumatnya ganjil genap. Kamu nomornya apa? 7, ganjil, berarti sholat Jumat. Oke, kita cukupkan. Yang Ikhwan sholat Jumat, setelah habis Jumatan kita BPI. Kelompok BPI, kelompok di sini BPI semua, kelompok Bapak, kecuali Najmi sama Pak Supri. Itu sama Bapak apa Pak Supri ya? Nan, baiknya itu sama siapa Nan? Itu sama siapa? Ya naik mau di kelompok kita Pak Supri. Kamu mau kelompok Pak Supri apa Bapak? Pak Supri aja. Iya. Udah di-share kan sama Bu Eva? Di grup Smite kan? Iya. Oke. Di grup Smite sudah di-share. Kita cukupkan dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhan